Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Rustam Effendi, dan kepada Bapak Bupati Banyuwangi tahun 2010 sampai 2021, Bapak Abdullah Azwar Anas. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kami di sini. Selamat datang di sosialisasi Road to CPNS 2021. Pada kali ini saya Amira sebagai moderator, dan kita akan membahas lebih jauh tentang unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan sebagai bagian dari Deputi Parekraf Kemenkomarves. Sebelumnya, kepada Pak CSD, Pak Rustam, dipersilakan untuk memberi kata sambutan. Baik, terima kasih Mbak Amira, yang sangat saya hormati dan saya banggakan Pak Azwar Anas. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber Pak kepada penerimaan atau rekrutmen CPNS ini Pak, dan Mbak Ambar yang sudah mendedikasikan sekitar 2 tahun di Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman terutama fresh graduate, khususnya lagi yang mempunyai jurusan pariwisata. Nah, ini Kemenkomarves sedang menyelenggarakan rekrutmen CPNS, khususnya dalam hal ini di Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Jadi Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan adalah unit eselon 2 di bawah Deputi Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jadi secara umum, secara garis besar, tugas dan fungsi Kementerian Koordinator adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan atau urusan pemerintahan yang menyangkut isu kemaritiman dan investasi. Sehingga untuk Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan tentunya tugasnya adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pengembangan pariwisata berkelanjutan. Nah, itu secara garis besar kenapa kita melakukan rekrutmen, karena peran yang diambil Kemenkomarves dalam hal ini Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan ini sangat penting dalam memajukan pariwisata di Indonesia. Nah, di sini juga hadir nanti Pak Azwar Anas yang 10 tahun terakhir boleh dikatakan figur sentral yang mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Banyuwangi, sehingga kita bisa menceritakan sukses story pengembangan pariwisata berkelanjutan di Banyuwangi itu. Nah, teman-teman yang punya keinginan untuk bergabung kepada kami, ini momen yang tepat sehingga kita bisa memberikan gambaran kepada teman-teman apa sih peran yang bisa dimainkan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dalam kerangka mengembangkan pariwisata yang hebat di seluruh penjuru Indonesia yang kita cintai itu. Saya kira itu Mbak Amira dan Pak Azwar Anas, apa yang bisa kita sampaikan selaku Sekretaris Deputi yang mengajak teman-teman untuk bergabung kepada kita di Kemenkomarves. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kita akan mendengar penjelasan tugas pokok dan fungsi dari Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan yang akan dibawakan oleh Kak Ambar Cahyaningsih selaku penyusun bahan kebijakan. Kepada Kak Ambar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Amira. Mungkin saya izin share screen ya untuk menggambarkan kondisi di Kasdepan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Jadi secara umum kita ada 3 bidang. Yang pertama itu pengembangan destinasi, kedua inovasi produk, dan yang ketiga mengenai pemasaran dan riset. Nah, untuk major project atau program
yang besar utama yang biasa kita kerjakan ini pertama, ini kita ada mengawal pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas, di mana kita sudah membuat matriks yang terdiri dari isu-isu apa saja yang harus diselesaikan di 5 destinasi tersebut, yang terdiri dari komponen utamanya itu ada atraksi, kemudian aksesibilitas, amenitas, dan ancillary facilities atau fasilitas pendukung. Nah, selain rapat atau koordinasi, kita juga ada kunjungan ke lapangan, jadi kita bisa memastikan nih bagaimana progres dari pembangunan atau pengembangan pariwisata di 5 DPSP ini berjalan dengan baik. Kemudian program yang kedua, ini kita ada pengembangan marine tourism. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa 2/3 luas wilayah Indonesia itu kan terdiri dari perairan. Nah, belum optimal untuk pengembangan pariwisata baharinya, sehingga kita mulai mendorong ini pertama itu dari kunjungan kapal yacht di Indonesia. Mengapa yacht? Karena manfaat ekonomi yang diterima dari kunjungan kapal yacht itu lebih besar ke masyarakat sekitar, karena mereka itu kan mampu mengunjungi pulau-pulau kecil yang tidak bisa dijangkau oleh entah itu pesawat atau kendaraan darat maupun kapal cruise. Jadi kita melihat tren pariwisata yacht ini akan berkembang ke depannya, terutama untuk Indonesia. Kemudian program yang ketiga, ini kita ada pengembangan geopark. Jadi dari Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO Global, pengelolaan geopark ini secara berkelanjutan dapat memberi manfaat untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat. Kemudian program keempat yang kita sedang inisiasi ini di tahun ini, yaitu pengembangan JP Hub Pariwisata. Jadi JP Hub itu adalah jaringan pariwisata hub. Jadi inisiasinya adalah bermuncul dari permasalahan di Indonesia yang belum tersedianya satu data tentang pariwisata, jadi masih banyak data-data pariwisata yang tersebar di berbagai kementerian. Nah, ini kita inisiasi untuk membuat satu wadah yang bisa menggabungkan seluruh data tersebut, yang bisa diintegrasikan dan diakses baik untuk pelaku usaha, untuk pemerintah maupun masyarakat. Jadi kita akan melihat tren-tren pariwisata itu berdasarkan data. Nah, dalam hal ini, program ini akan menitik beratkan pada pembuatan database agregator. Nah, tujuan utamanya adalah kita ingin meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan berdasarkan data, khususnya untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Jadi, 4 itu program utama yang dijalankan di ASDEP 1 atau ASDEP Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Kak Ambar atas penjelasannya. Sekarang, selanjutnya ini kita sudah kedatangan tamu narasumber yang spesial sekali, yaitu Bapak Azwar Anas. Terima kasih banyak Bapak telah menyempatkan waktu untuk hadir. Mungkin saya izin untuk langsung masuk ke pertanyaan ya Pak. Jadi kan seperti yang kita tahu bahwa di bawah kepemimpinan Pak Azwar, pariwisata dan ekonomi kreatif Banyuwangi itu berkembang sangat pesat dengan berbagai terobosan dan inovasi. Dan bahkan dikenal sampai ke dunia internasional, salah satunya meraih penghargaan dari PBB, tepatnya dari UNWTO pada tahun 2016. Nah, mungkin kira-kira apakah Bapak dapat bercerita sedikit tentang perjalanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Banyuwangi dari awal hingga sampai pada keberhasilannya, Pak? Baik, terima kasih. Kalau dari awal sampai akhir bisa sampai besok pagi loh. Enggak, Gujan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rustam Effendi, Sekretaris Deputi, Mbak Amira, Mbak Ambar, dan seluruh peserta dalam Zoom meeting pada kesempatan ini. Saya sekarang di kantor Marves ini. Ternyata sepi pada WFA. Hanya di lantai 3 kami berempat, ya berlima ya, diajak rapat oleh Pak Menko sejak kemarin ini.
kami diajak rapat nggak boleh pulang, mungkin sampai besok atau lusa ini. Jadi kami hampir mengikuti rapat-rapat di Kemenko Marves ini, mulai sektor-sektor SDM, penanganan kemiskinan, dan luar biasa menurut saya. Jadi Kemenko Marves ini kementerian yang sangat strategis, mengkoordinasikan berbagai kebijakan yang luar biasa, mengabsen, ngecek apakah ada progres yang sudah dicapai oleh daerah. Termasuk hari ini tadi pagi kami diajak rapat dengan oleh beliau bersama Pangdam dan para Kapolda dan Gubernur. Jam 7 udah dicek apa progresnya sekian jam. Bayangkan, ini luar biasa menurut saya cara kerjanya beliau ini. Jadi nggak bisa, ini memang harus direcek. Setingkat Kemenko ini bisa melakukan recek dari kebijakan apa saja yang sudah dikerjakan di daerah. Nah, begitu juga di sektor pariwisata, saya kira Kemenko punya peran yang sangat strategis, karena tadi telah disampaikan oleh Mbak Ambar bagaimana ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan di sektor pariwisata, kata Mbak Ambar tadi. Dan Pak Deputi tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Sehingga teman-teman menurut saya, mereka yang tergabung di tempat ini akan punya pengalaman yang luar biasa, karena kerjanya tidak lagi sektoral, tapi mengkoordinasi di level KL dan juga di level nasional. Ini tidak semua tempat punya kesempatan seperti ini. Dan saya kira Pak Rustam, saya harus angkat topi terhadap Bapak dan kelembagaan ini, karena calon ASN aja kemudian dibuat acara seperti ini. Ini luar biasa. Ini belum jadi ASN-nya loh ini. Ini sudah diberi perspektif. Nah, ini sungguh menurut saya luar biasa. Ini pengalaman baru dan ini menarik buat saya. Maka begitu saya tanya, wah saya tertarik, saya kira ketika diundang pada kesempatan ini. Sebelum saya memulai sesuatu, mungkin Mbak Lucy di Bapeda di Banyuwangi bisa putarkan video mungkin Wonderful Banyuwangi sama kebiasaan anyar Banyuwangi. Orang banyak, karena banyak teman-teman mungkin belum tahu Banyuwangi. Kalau Bali mungkin sudah tahu, tapi Banyuwangi memang banyak yang belum tahu. Mungkin Mbak Lucy, silahkan Mbak Lucy bisa diputarkan video singkat tentang Wonderful Banyuwangi. Bisa diputarkan? Belum bisa? Teman-teman di Pemda Banyuwangi sudah bisa? Videonya belum kelihatan. Gaya baru pelesiran ke Banyuwangi, tradisi, teknologi, keindahan, dan kesehatan. Berwisata ke Banyuwangi tak akan sama lagi dengan sebelumnya. Bakal lebih happy, pakai teknologi, makin kaya tradisi, dan bikin sehat diri. Apa gaya baru wisata Banyuwangi? Ada aplikasi panduan kesehatan. Sajikan semua destinasi, hotel, homestay, kafe, restoran, dan warung makan yang telah mendapat sertifikasi kebersihan dan kesehatan dari Dinas Kesehatan. Ada paket wisata tradisi di alam permai yang bikin sehat diri. Banyuwangi cagar biosfer yang berlimpah oksigen. Seni budaya penuh kearifan lokal tersaji. Protokol ketat pengisi acara dan pengunjung. Kuliner organik, sehat, dan higienis. Buah lokal kaya vitamin. Paket wisata outdoor bikin sehat jiwa raga. Ada protokol jam buka untuk destinasi dan kafe resto. Tak boleh lagi buka non-stop 7 hari seminggu, biar ada waktu evaluasi kesehatan dan kebersihan. Ayo datang ke Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Mungkin ada sedikit gangguan teknis. Nah, teman-teman sekalian, Pak Sekretaris Deputi Pak Rustam dan juga Sekretaris Somati, saya mungkin sharing sedikit saja bahwa Banyuwangi dulu memang tidak dihitung menjadi destinasi, apalagi menjadi bagian yang
dianggap bisa bersaing dengan nasional dan juga di internasional. Tetapi saya melihat bahwa setiap daerah ini punya potensi. Oleh karena itu maka setiap kita masuk di tempat yang baru, kita memang harus merumuskan isu strategis, kira-kira begitu. Di pekerjaan baru kita rumuskan karena setiap tempat itu berbeda isu strategisnya. Nah, kami juga begitu di Banyuwangi, saya rumuskan dulu isu-isu strategisnya apa. Oh, ternyata Banyuwangi itu kemiskinannya tinggi, kabupaten terluas di Jawa, anggarannya sedikit, jalannya panjang. Banyuwangi beda dengan kota Bandung, kota Surabaya, dan kota-kota lain. Kota-kota itu paling hanya 3 kecamatan. Banyuwangi 25 kecamatan, 3.300 km. Maka kita harus mendefinisikan skala prioritas dan isu strategisnya. Oh, saya lihat ternyata luasnya Banyuwangi itu sama dengan luas 5 kabupaten di wilayah Kabupaten Barat di Jawa Timur. Di wilayah Barat luasannya sama, kalau dikumpulin anggarannya, oh ternyata 12 triliun. Oh, Banyuwangi hanya 3 triliun. Ini kalau di pendekatannya anggaran. Jadi kalau kita ini Pak Effendi, kalau pendekatannya anggaran kita ini kurang terus. Tapi ternyata ada sisi lain yang bisa kita kerjakan berdasarkan potensi dan kebijakan. Di Kemenkomarves kalau lihat anggarannya tidak sebesar di PU. Tapi dilihat dari kebijakan yang didampak dari keputusan di Kemenkomarves luar biasa. Nah, saya lihat maka saya harus menentukan skala prioritas. Nah, dari sini saya tentukan ada program wajib, unggulan, dan penunjang. Cara berpikir Pak Presiden dengan Pak Luhut saya kira sama, ambil skala prioritas. Karena kalau anggarannya dibagi untuk semua tempat nggak cukup dan dampaknya nggak kelihatan. Maka kami juga ambil skala prioritas dan wajib. Nah, untuk menggerakkan perlu strategi, perlu teknik. Karena kabupaten kota banyak membuat keputusan pariwisata tetapi tidak bisa menggerakkan. Maka kami bikin namanya umbrella. Umbrella itu adalah pariwisata. Karena apa? Karena Banyuwangi itu kanan kiri alam ada gunung. Nah, kami putuskan konsep ekoturism. Kebetulan waktu itu di awal-awal saya ketemu anak muda dengan proposal konsep ekoturism nomor 1 di Kedutaan Besar Amerika. Kami ajak partner untuk bicara. Jadi memang perlu ada orang-orang yang punya pikiran strategis untuk membantu kita mengambil kebijakan penting. Dan saya lihat di Kemenkomarves orang pinter-pinter diambil, diajak untuk mendorong bagaimana keputusan kebijakannya bisa pas. Nah, maka muncullah konsep Triangle Diamond, konsep segitiga emas ekoturism di Banyuwangi. Nah, ini kemudian kami ambil dan kemudian jadikan umbrella pariwisata. Kenapa pariwisata? Saya sederhana saja, pariwisata ini kegiatan yang menyenangkan. Tidak ada orang berwisata marah-marah. Jadi kalau kegiatan wisatanya oke, pasti orangnya senyum, senang. Kira-kira gitu. Nah, maka kami jadikan umbrella. Kemudian umbrella sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya. Kami buat namanya event, pariwisata event. Pariwisata namanya festival. Karena tadi konsepnya triple A tadi, atraksi, amenitas, aksesibilitas. Kebetulan nama saya triple A, Abdullah Azwar Anas, jadi saya ambil triple A waktu itu. Konsep triple A. Nah, kami bikin event, dari 12 event sampai, saya lihat mulai dari Pasadena, kemudian event-event di New York, di Hong Kong, sampai di Malaysia, Truly Asia, itu bikin event. Nah, event ini adalah menjadi wadah, bagaimana menggerakkan orang. Itulah dibikin namanya festival. Maka kita bikin 12 festival tahun pertama Pak kami menjabat. Saya ternyata lihat, nggak ada orang berangkat ke festival marah-marah, pasti senang. Minimal kalau anaknya berangkat bawa uang meskipun sedikit, pulangnya bawa oleh-oleh. Nah itu sekedar beli es, beli kacang, ekonomi bergerak di tempat itu. Nah saya lihat ini dahsyat menurut saya. Orang berkumpul, saya berkumpul dengan event festival. Bupati untuk pidato di depan ribuan orang susah, tapi ketika festival, Bupati bisa bertemu, oh ini ada komunikasi politiknya, ada komunikasi publiknya. Nah di situ kemudian kami munculkan anak-anak energinya banyak, tapi tenaganya tidak dikonsolidasi. Konsolidasinya adalah lewat festival. Dan festival di Banyuwangi macam-macam. Ada mulai tari seperti ini, ada 1.000 penari. Dulu hanya 1-2 di kampung-kampung. Kemudian kita orkestrasi jadi seperti ini. Ketika anaknya menari pasti tidak sendirian. Orang tuanya datang, bibiknya datang, ponakannya datang. Entah itu putranya kiai, pendeta, ustadz, semua datang di tempat ini. Dan istilah menjadi komunikasi sosial terus bertumbuh. Nah, intinya festival menjadi sealat konsolidasi, termasuk ada sport tourism dan lain-lain. Nah, maka kemudian saya lihat ini oke, dari 12 sampai ada 100 event di Banyuwangi. Dan yang menarik event-event ini bukan hanya festival tari, ada festival jazz, ada jazz beat, ada jazz gunung, kemudian ada international tour de Ijen. Sayang ini sebenarnya saya ingin tampilkan, tapi dari Banyuwangi Mbak Lucy gambarnya tidak terlalu bagus. Dilihat dari sini Mbak Lucy pecah. Mungkin apa resolusinya mungkin ya.
Sehingga mungkin ini kalau kita putarkan filmnya sebenarnya bagus, tapi sayang tadi agak terlambat Mbak Lucy, teman-teman Bapeda untuk menampilkan video-video ini, mungkin gambar-gambar saja. Nah, kami punya gunung, punya pantai, maka gunung dan pantai dan alam itu menjadi landscape wisata kami. Taman nasional kami punya, tidak boleh kami rusak, hanya boleh buat event saja. Kemudian kami punya ombak yang cukup bagus, namanya Jilen, maka kita bikin survei. Kami punya namanya Pulau Tabuan yang anginnya bagus, maka kita bikin cat survey. Nah, inilah yang kami maksud membaca potensi daerah. Kalau saya mau bikin internasional sepak bola, kami tidak punya Gelora Senayan. Kami perlu waktu cukup panjang untuk membangun itu. Kami tidak punya velodrome seperti Jakarta Timur untuk bikin balap sepeda yang seperti itu. Dan kami butuh membuat stadion yang butuh uang banyak. Kami lihat ada potensi, ini Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan, kami tidak perlu bangun. Ini ada pantai seperti ini, yang pasirnya putih, yang anginnya cukup kencang. Maka kita bikin skateboarding dan surfing waktu itu. Ada 40 negara yang ikut. Kemudian kami buat juga international surfing dan lain-lain. Jadi kegiatan internasional, tetapi tidak perlu membuat banyak hal, cukup medan yang ada. Nah, seperti ini. Nah, Ibu saya hormati, kemudian ini harus selaras dengan kebijakan. Karena ada umbrella, ada skala prioritas. Kalau kebijakannya tidak selaras, ini juga tidak bisa. Maka kebijakan sport tourism dan ekoturism ini kami kerjakan. Maka kami kerjakan misalnya di pantai-pantai ini tidak boleh ada hotel berbintang kecuali PKL tapi bersih di tempat ini. Karena kami ingin ekoturism ini tumbuh. Jadi antara arah kebijakan, prioritas dan implementasi kebijakan harus selaras. Kemudian kami juga dorong bagaimana pariwisata ini juga memberikan manfaat banyak kepada rakyat. Maka kebijakannya juga tidak boleh ada kebijakan yang hanya memberikan ke kelas atas. Maka kita buat kebijakan supaya kelas bawah juga tumbuh. Apa yang bisa kita kerjakan? Maka di Banyuwangi misalnya sering kami sampaikan, bahkan Pak Menko juga sering menyampaikan ini, bahkan kebijakan ini oleh Pak Deputi juga disampaikan di beberapa tempat. Kami tidak izinkan hotel bintang 3 ke bawah, kecuali homestay. Kenapa? Ini untuk mendorong agar homestay-nya tumbuh. Maka di Banyuwangi ada 600 homestay. Maka afirmasi kebijakan itu penting. Dan kami terima kasih karena Kemenko Marves mendorong afirmasi kebijakan ini supaya ada pemerataan pendapatan untuk rakyat. Kira-kira gitu. Maka di Banyuwangi ada 600 homestay tumbuh. Karena bintang 3 ke bawah tidak boleh. Bayangkan kalau di Banyuwangi, di kecamatan-kecamatan tiba-tiba ada hotel budget. Seperti Hotel Ibis, Hotel Pop Haris, dan seterusnya. Ini homestay seperti yang dilihat di layar ini akan hilang. Nah, di Dus Homestay ini reviewnya 9,4 kalau buka di booking.com atau Agoda. Ini yang berminat dari berbagai tamu dari berbagai negara. Padahal hanya sederhana begini. Dia cukup punya 6 kamar, pendapatan dia sudah di atas 25 juta per bulan. Bayangkan. Tapi hanya 6 kamar ini mereka. Kemudian ada juga homestay-homestay. Bayangkan begitu ada hotel bintang 3 ke bawah, ini akan habis kalau tidak ada afirmasi kebijakan. Pada saat yang sama kami berikan ruang hotel bintang 3 ke atas tumbuh. Maka MICE kami juga tumbuh. Ini berkali-kali kami contohkan. Intinya teman-teman sekalian, saya kira di Kemenko Marves ini menarik karena mendorong kebijakan. Ya, kebijakan. Saya sering sampaikan kalau kita nih ngangkut pasir dinaikkan ke truk, kalau pakai cangkul, capek. Tapi begitu kita tombol pakai eskavator, itu cepat sekali dan tidak lelah. Dan di Kemenko Marves seperti memencet tombol-tombol kebijakan itu untuk mendorong agar berbagai kebijakan yang mendorong kesejahteraan untuk rakyat ini bisa tumbuh. Dan Kemenko Marves mendorong langsung ke Presiden sehingga afirmasi kebijakan itu kemudian bisa dirasakan di bawah. Itulah yang saya rasakan ketika misalnya karena tumbuh wisata di Banyuwangi, tiba-tiba Pak Kemenko Marves memberikan kebijakan mendorong AP1 mengelola bandara di Banyuwangi. Dan kami tiba-tiba dapat anggaran 200 miliar untuk percepatan perbaikan kawasan bandara. Tapi karena kami komitmen dengan afirmasi kebijakan untuk lapis bawah. Contoh misalnya inilah bandara di Banyuwangi. Kenapa tiba-tiba kami dapat support dari pusat? Karena kami membuat green airport pertama di sana. Jadi bandara nggak pakai AC, dari kayu-kayu bekas, dan kanan kirinya tetap sawah. Ternyata inovasi kebijakan yang yang berbasis masyarakat itu ternyata mendapatkan respon dari pemerintah pusat. Ini saya kira teman-teman ASN yang calon ASN yang akan bergabung, mudah-mudahan ke depan akan menginspirasi kebijakan-kebijakannya setelah bergabung untuk rakyat. Jadi ketika beliau di awal-awal meninjau sebelum IMF World Bank,
Ini termasuk bersama Bu Sri Mulyani, bahkan beliau naik ke Ijen ke atas melihat apa yang kami kerjakan. Nah, ini ketika beliau di atas. Senang saya Kemenko Marves itu sangat rigid ngecek ke bawah, tidak hanya asik dengan laporan dari bawah tapi dicek. Begitu dicek di bawah kira-kira oke, diteruskan. Kalau enggak dihentikan. Maka kami ini kadang di kabupaten kalau dapat kunjungan Kemenko Marves, wah saya ini cek ke bawah ini sudah apa belum. Laporannya jangan sampai lebih bagus daripada hasilnya di bawah. Ini ketika beliau naik ke atas waktu itu ya. Saya kira ini Pak dan teman-teman sekalian, kemudian apa hasilnya? Nah ini mungkin Mbak Lucy bisa disampaikan. Karena kita perlu hasil dari, jangan sampai kita seperti tari poco-poco katanya. Di tempat aja berkeringat, tapi tidak pergi, tidak jaraknya tidak bergerak. Alhamdulillah kemudian dari apa yang kita capai, kemiskinan kami bisa turun. Ya, dari apa-apa yang dari kami kerjakan mulai di pariwisata, reformasi birokrasi dan seterusnya. Ini pendapatan per kapita rakyat kami meningkat. Dulu kami income per kapita Banyuwangi 20 juta, 14 juta, Malang sudah 20 juta 2010. Malang kabupaten yang cukup maju sekarang 26 juta income per kapitanya di bawah itu. Nah, kemudian Madiun 27 jutaan. Jangan digeser dulu. Alhamdulillah Banyuwangi dari 14 juta, sekarang income per kapita mungkin teman-teman tetap yang tadi. Sekarang Banyuwangi naik 51,8 juta tanpa mall, tanpa Alfamart, Indomaret yang kami izinkan. Ini afirmasi kebijakan yang dihasilkan, yang kita kami kerjakan hasilnya ini, kira-kira gitu. Ya. Ini kita lihat kota-kota sejenis. Begitu juga kemiskinan sebelum COVID dari 20% kami turun jadi 7,5. Tapi sekarang naik menjadi 8,5. Sekarang naik, kalau tidak salah, ya 8,5. Kemiskinan kami dari 7,5. Ini angka sebelum COVID. Bisa kita lihat misalnya, ya Jember masih 10%, Malang 10,15%, Banyuwangi 8,06, Madiun masih 11, dan seterusnya. Ini karena efek kebijakan yang bersama-sama kemudian birokrasinya juga bergerak. Begitu juga dilihat dari inflasi ini mitigasi peningkatan kemiskinan ketika COVID kita lihat beberapa daerah naik 1%, 1, sekian, kita naik 0,54. Itu masih bisa kita jaga, kira-kira begitu. Kemudian kita lihat, mungkin teman-teman silakan geser lagi dari Bapeda. Mungkin ini adalah angka dari kinerja pemerintah daerah. Jadi ada 900 indikator Pak Sekretaris Deputi yang setiap tahun dicek oleh Kemendagri. Ini untuk menentukan kinerja kita. Jadi Pak Rustam dari 900 indikator, dulu posisi Banyuwangi itu ranking 169. Dan ini setiap tahun dapat DID 15 miliar. Alhamdulillah kita bekerja keras terus, naik 26, ranking 16 dari 500 kabupaten kota se-Indonesia. Kemudian kita ranking 4, dan sekarang alhamdulillah kita menjadi nomor 1 terbaik untuk indikator kinerja dari 900 indikator di Kemendagri. Dan ini dampaknya ke pariwisata Pak Rustam. Saya sering sampaikan, kalau kita promosi daerah hanya mengandalkan alam, gunung, pantai, kompetitor kita banyak. Tapi begitu kita dengan prestasi, ternyata itu menjadi rekomendasi orang untuk datang. Nah, begitu kita juara 1, yang datang itu ribuan orang ke Banyuwangi. Jadi ini menghasilkan pariwisata juga. Karena apa? Yang rekomendasi langsung Mendagri, orang untuk belajar ke Banyuwangi. Jadi studi inovasi. Seperti di Azerbaijan, setiap tahun ribuan orang datang sedunia karena belajar pelayanan publik di Azerbaijan. Nah, begitu juga di sini kami menjadi berdestinasi inovasi. Maka Pak Rustam, kalau di Banyuwangi kemarin masih normal sebelum COVID, penuhnya hotel di Banyuwangi susah dicari, bukan hanya weekend, tapi weekday itu susah. Kenapa? Karena orang ada studi di sana. Sehingga juara ini bukan soal juaranya bagi saya, ini promosi inovasi. TPID juga sama, inflasi daerah. Ekonomi kita tumbuh bagus, tidak begitu banyak dampaknya kalau inflasi kita tinggi. Alhamdulillah Banyuwangi menjadi yang terbaik pengelola inflasi dan daya beli rakyat di tahun 2020 kemarin. Dan ini juga menjadi motivasi bagi orang untuk datang ke daerah. Begitu juga inovasi, peringkat inovasi kita sempat kita terbaik, di bawahnya sempat mengalahkan Bandung kita, setelah ditinggal Pak Ridwan Kamil, kira-kira gitu. Nah, dan ini menjadi promosi bagi Banyuwangi orang untuk datang ke Banyuwangi. Inilah inovasi dan apa yang dikerjakan oleh Banyuwangi. Teamwork, super team, kemudian teknologi. Banyuwangi menjadi Smart Network ASEAN. Di Indonesia hanya 3 yang terpilih di ASEAN, yaitu DKI Jakarta, Banyuwangi, dan Makassar. Dan kami menjadi Smart Network ASEAN karena infrastruktur teknologi yang dibangun di Banyuwangi.
Saya kira ini saja beberapa hal. Kami ingin bercerita bahwa semangat, inovasi, prioritas yang ditetapkan, dan teknologi itu menjadi instrumen penting. Ini ada foto kita menjadi juara inovasi pariwisata tingkat dunia karena event-event yang kami gelar tadi digelar oleh rakyat dan ASN, jarang sekali pakai event organizer. Sehingga promosi-promosi di Eropa mendapatkan hadiah dari penghargaan. Mungkin ini Pak Rustam yang bisa sering saya ceritakan di berbagai kesempatan untuk berbagi motivasi kepada teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Azwar. Mungkin sekalian untuk Bapak memberikan penutup ya Pak. Saya mungkin menanggapi yang telah Pak Azwar sampaikan tadi. Mungkin salah satu poin yang bisa ditangkap dari strategi pengembangan pariwisata Banyuwangi adalah bagaimana Pak Azwar dan tim memiliki sebuah sensitivitas tinggi ya terhadap unsur-unsur modernitas generasi muda dan mempertemukan itu semua dengan apa yang bisa ditawarkan oleh sektor pariwisata Banyuwangi, seperti itu Pak. Jadi kira-kira mungkin Bapak apakah ada semacam pesan atau tips kepada para calon pelamar CPNS ini yang juga nanti kan di masa depan akan menjadi pembuat kebijakan di sektor pariwisata. Jadi gimana formulanya apa Pak supaya keseimbangan antara nilai modern, kemudian pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan lokal ini dapat terwujud dari pembuatan kebijakan. Seperti itu Pak. Kalau saya baca beberapa buku pasca COVID ya, ini tren ke depan orang kembali ke alam. Dan kalau kembali ke alam, maka memang akhirnya wisatanya kembali ke desa dan ke ekoturisme. Dan ketika kembali ke desa dan ekoturisme, Indonesia menjadi landscape jamrut khatulistiwa yang luar biasa. Kalau dikelola dengan baik akan menjadi destinasi yang tak terhingga menurut saya. Karena ya saya belum keliling seluruh dunia ya di beberapa tempat. Santorini itu kalau Bapak Ibu datang, ya kerennya sebentar aja, lebih dari 5 hari udah lebih kerenan Labuan Bajo. Ya begitu juga. Tapi kan pre-wed semua dunia, bintang-bintang dunia kan fotonya di Santorini. Jadi orang pada pingin ke Santorini. Tapi coba bintang-bintang dunia suruh foto di Labuan Bajo, pasti mereka akan bergerak ke sana. Nah, menurut saya alam kita sudah oke. Tinggal bagaimana kita minit dengan kesungguhan. Teman-teman yang akan menjadi PNS, jangan lihat berapa gajinya. Ya, jangan dilihat berapa gajinya. Karena gaji itu relatif menurut saya. Tapi jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh akan lahir banyak kebahagiaan ketika Anda menjabat yang bisa melahirkan kebijakan dan mensejahterakan rakyat. Kalau menurut saya sih menjadi PNS, pejabat kayak di Kemenko Marves ini ladang amal yang luar biasa. Karena kebijakan negara yang diputuskan di tempat ini akan banyak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seantero Indonesia ini. Nah, menurut saya tinggal bagaimana ini ke depan teman-teman bisa mendorong kebijakan yang berbasis pariwisata dengan sustainable tourism ini ke depan bisa terus bisa diukur karena daerah ini kadang membuat kebijakan ganti bupati ganti kebijakan. Kadang seleranya bukan berdasarkan skala prioritas dan bukan berdasarkan program prioritas, tapi kadang selera pemimpin di daerah. Maka tidak sedikit tiba-tiba ada ganti bupati, mall di mana-mana, eskalator di mana-mana. Karena kadang ukuran kesejahteraan masih diukur oleh mall dan eskalator. Padahal itu kamuflatif, kira-kira gitu. Maka begitu saya menjabat, misalnya, kami larang mall, tidak boleh ada berdiri di Banyuwangi. Kenapa? Justru ini nyedot PAD kita. Jadi saya justru agak anti mainstream dikit. Dari situ maka income per kapita kita cepat naik. Karena nggak disedot dibawa ke sana. Nah, tentu ini semua teman-teman di Kemenko Marves dan calon S bisa lebih banyak membaca buku sehingga kita lebih progresif kira-kira gitu untuk membaca bagaimana mendorong kemajuan daerah. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti yang di Kemenko Marves yang muda-muda ini akan lebih progresif melihat bagaimana anti mainstream pengembangan daerah di masa yang akan datang. Mungkin saya nanti berbagi buku, ada buku namanya Anti Mainstream Marketing, mungkin, tapi saya nggak bisa kirim banyak ke kantong Kemenko Marves, tapi kalau ada di beberapa lantai ada perpustakaannya nanti kami kirim, kami hanya cerita sedikit bagaimana strategi anti mainstream marketing mendorong kebijakan-kebijakan di daerah bisa bergerak. Kemudian di level birokrasi, kami ada buku namanya Kreatif Kolaboratif. Kalau ini diterbitkan oleh Kompas, kalau Kreatif Kolaboratif itu diterbitkan oleh Mizan, dan beberapa buku yang lain termasuk Inovasi Banyuwangi, dan bisa kami kirim ke teman-teman
teman-teman di Kemenkominfo. Saya titip ke Pak Sekretaris Deputi mungkin untuk di lantai 13, yang kalau teman-teman pas duduk-duduk bisa dibaca-baca, kira-kira gitu. Ini juga sama, diterbitkan oleh Kompas tentang inovasi Banyuwangi, sehingga cerita-cerita apa yang kami kerjakan tentu tidak sama, tapi setidaknya kebijakan-kebijakannya. Ini tidak perlu baca bukunya siapa namanya, nggak usah baca bukunya Alvin Toffler, nggak usah baca bukunya Francis Fukuyama, nggak perlu baca bukunya apa namanya beberapa pengamat-pengamat dunia tentang ekonomi dan pariwisata. Di buku ini sudah kami kuatkan. Jadi kira-kira baca buku ini, teman-teman baca singkat, ada 20 buku lah, teori-teorinya kita rangkumkan di situ. Saya kira ini saja dari saya, Pak Rustam, Pak Ambar, dan juga seluruh peserta. Saya kira ini saja. Mungkin setelah COVID bisa main ke Banyuwangi nanti. Ya, ada banyak pisang goreng di pinggir pantai yang enak, kira-kira gitu. Bisa dinikmati dengan penerbangan cukup 1 jam 20 menit dari Jakarta. Saya kira ini, terima kasih Pak Rustam, terima kasih Mbak Ambar dan semuanya. Cukup nih. Baik, terima kasih banyak Pak. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Rustam kira-kira apakah ada tanggapan Pak? Baik, terima kasih Mbak Amira. Saya kira sudah sangat komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Anas dalam waktu yang tidak ada 45 menit. Gitu. Saya kira ini bisa memberikan inspirasi bagi CPNS muda. Ada 2 hal yang tadi saya catat, bahwa Kemenkominfo punya peran strategis, sehingga membutuhkan orang-orang yang anti mainstream, yang berintegritas tinggi untuk membangun bangsa dan negara ini melalui pariwisata berkelanjutan. Saya kira itu, Mbak Amira, dari saya. Terima kasih banyak, Pak Anas. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu sekaligus menutup sesi hari ini, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Azwar, Pak Rustam, dan Kak Ambar atas kedatangannya, dan semoga yang telah didiskusikan di sesi ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menggerakkan teman-teman calon pelamar CPNS untuk bergabung kepada Deputi Parekraf Kemenkominfo dan menjadi bagian dari pembangunan pariwisata nasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Anas, sekali lagi.